Hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan Desember. Bagi anak-anak, bulan Desember menyenangkan. Ada baju baru, sepatu baru, ada kue. Biasanya mama hanya kasih kue sedikit di atas meja. Bulan ini mama terlalu banyak kue sampai basi. Ada kalanya pandangan anak kecil mungkin boleh juga kita pakai untuk kita orang tua menggunakan sebagai sudut pandang yang membuat kedatangan bulan ini adalah bulan yang menyenangkan, bulan yang memberikan suatu kesukaan. Siapa yang lebih pagi ini? Panitia yang dekor sampai jam 1 malam, bersih-bersih lelehan lilin dari malam. Saya tidak ikut balik sampai jam 1:30 dan saya berusaha untuk menikmati apa yang saya kerjakan. Dan rupanya ketika kita menikmati apa yang kita kerjakan, semuanya terasa ringan. Katakan amin. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh lapar dan haus. Segala keberpasalan tantangan hidup kita seolah-olah sudah melupakan itu semua. Saya sebelum mulai ini saya tertarik untuk membuatkan sebuah cuplikan. Minta izin dulu bagi seseorang yang mungkin tanpa izin tiba-tiba saya tampilkan klip ini, tetapi saya tidak bermaksud untuk bagaimana, tetapi saya percaya ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan, seorang bapak muda. Dalam kesaksiannya dia bahkan, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, mengajak keluarganya untuk percaya pada Yesus. Saya cukup tertegun justru pada saat seperti ini. Dengan lantang dan tegas dia berkata, aku rindu keluargaku yang belum percaya Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita dapat reuni lagi nanti di dalam alam kekekalan. Saya minta dari sini buka video singkat 2 menit sebelum saya mengawali semua berita firman. Silakan. Amazing grace, how sweet the sound. Saya tidak akan memberi kesaksian apapun pada malam hari ini. Saya hanya akan memberi pesan kepada kakak-kakakku semuanya atau teman-temanku. Menjadi beban hidupku adalah melihat saudara-saudaraku atau kakakku yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau memang kita mau berkumpul lagi, harus percaya kepada Yesus. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Beban paling berat ya lihat saudara-saudaraku, kakak-kakakku yang belum percaya. Saya bukan takut karena miskin, bukan takut karena susah. Saya takut kakak-kakakku yang belum percaya pada Tuhan. Kalau memang mau berkumpul lagi, suatu saat nanti ya harus melalui Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Itu aja. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Jemaat Tuhan GPD Gama 45 yang diberkati, memasuki bulan Desember, kita akan masuk dalam sebuah tema yang diambil di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tema bulan Desember adalah Solus Christus, atau dalam bahasa kekinian Kristosentris, berpusat pada Kristus, di mana Yesus adalah pusat daripada segala kegiatan, kehidupan, dan semua pelayanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pelayanan.
Tanpa Yesus sebagai jalan, kita tersesat. Tanpa Yesus sebagai pengantara kita akan terpisah dari Allah. Tanpa nama Yesus Kristus yang berkuasa, tidak ada keselamatan. Dan tanpa Yesus sebagai pondasi, hidup rohani menjadi runtuh. Kerinduan saya adalah letakkan seluruh daripada hidup dan keputusan pada Kristus. Jadikan itu sebagai pusat keluarga, pelayanan, dan ibadah. Bahkan dalam bulan ini kita akan masuk dalam kegiatan Natal dan Tahun Baru. Biarlah kegiatan Natal dan Tahun Baru itu menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat, bukan hanya sekedar dekorasi, bukan hanya sekedar tradisi belaka. Dalam bulan Desember ini, marilah kita kembali deklarasikan, Kristus adalah pusat segalanya. Solus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. was blind, but now I see. Natal bulan Desember, tema bulan Desember berpusat pada Kristus Yesus. Saya dari kecil sebagai anak pendeta gembala melihat betapa sibuknya kita, betapa luar biasanya kita mempersiapkan usaha, dana, pikiran, bahkan bisa saling berselisih paham dalam rapat. Tetapi saya sangat sedih ketika setelah itu saya bertanya, bro, adakah Yesus menjadi sukacita di dalam bulan ini? Mau jadi panitia lagi? Obat, gak usah lagi sedih. Hari ini Yesus Kristus jadi pusat kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, pengalaman kita, passion kita, fight kita bagi orang milenial. Semua yang terlibat, pribadi, keluarga, pelayanan, ibadah, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, sampai masuk dan keluar. Letakkan Yesus Kristus sebagai pusat sukacita dan kekuatan kita. Kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Silakan duduk. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dalam video pembukaan tadi itu kami ada ibadah penghiburan dari salah satu jemaat kita yang mamanya meninggal di dalam usia 88 bahkan 90 tahun. Saya percaya beliau tidak mau diekspos sebenarnya, tapi saya minta izin tadi. Satu yang menjadi catatan penting bagi saya selama dalam kehidupan saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan sebagai anak pendeta, anak gembala dari kecil. Saya jarang bahkan baru dengar di sebuah yayasan yang notabene di situ nggak mungkin kita ibadah, bahkan presentasi. Kita presentasi di dalam kita kuasai semua itu. Bukan lagi karena ibadah penghiburan kita dikasih waktu kan. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Saya ada siapkan firman itu yang bersaksi juga tidak janjian. Aku rindu saudara-saudara yang di luar sana, teman-temanku yang duduk di depan ini, percayalah Yesus, supaya kita tidak hanya ketemu di bumi saja, tapi nanti kita reuni di dalam pergerakan. Saya luar biasa, tidak pernah janjian. Tema bulan ini juga ayat ini. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini mungkin kita sudah hafal, bahkan dari kita banyak yang menjadi pembicara, pengkhotbah, guru-guru sekolah, pengurus wadah, rayo, majelis, pengurus gereja, kami misi pastori. Tapi betapa kita sekarang mau fokus kepada bagaimana kita berpusat pada Kristus. Bulan Desember adalah bulan yang mendapat dua pandangan. Satu, sukacita karena Kristus lahir. Dua, capek.
Orang tua mikir pengeluaran ekstra. Anak sudah masih kecil, paling hanya makan Indomie sama kopi. Anak udah besar sedikit, kalau gadis, Pak, skincare, Pak, perawatan wajah. Nanti udah mau ibadah, Pak, rambut, ya apalah di salonnya kan. Orang tua sudah pegang dompet. Wah, lembaran makin berkurang. Kapan akan berakhir supaya pengeluaran kembali normal? Yang perbankan, institusi swasta, orang-orang yang bekerja dalam kantor, makin dekat tanggal 31 makin stres. Target 2 baru 33% bro. Pak Pendeta, doakan. Saya bingung juga mendoakan itu. Capeklah target. Ada yang capek target. Saya tunggu udah 2 tahun. Nggak kasih kabar. Maksudnya tahu yang dulu. Capeklah target bulanan, capeklah target tahunan. Dan yang dipikirkan nanti pada saat ibadah untuk tanggal 31. Jam 6 kita mulai, jam 8 kita selesai. Tinggal 24 jam lagi penutupan tahun, target tahunan. Saya cukup khawatir, tetapi tidak semua yang menginginkan target. Jangan-jangan selama ibadah yang dipikirkan ini data grafik naik terus kayak masuk dari berbagai cabang masuk, yes. Kalau tiba-tiba yes, saya pikir dia berglori karena di zaman Kudus. Rupanya yes, target sampai jam 8:05 dia bilang yes, haleluya. Saya kaget. Di zaman Tuhan ya? Enggak. Target sampai loh begitu. Target sampai. Gimana kalau target belum sampai? Ya, gimana lagi lah? Sukacita kita di waktu Natal terjebak dengan rutinitas. Sukacita kita dalam Natal bisa terjebak dalam kok yang lain, kalau yang sana lebih bagus ya di sini. Sound system ini kayak mau ganti ya bro. Doakan ya tahun depan kita segera lakukan pergantian. Bagi Bapak Ibu yang digerakkan Roh Kudus, jangan sungkan-sungkan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Bukan saya minta untuk lain, tetapi ini bukan saya siapkan dari rumah lagi. Kita akan lihat kalimat yang kedua. Saya belajar dan saya suka belajar tentang bahasa. Dalam nomenklatur penulisan awal Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Memakai kata bahasa Yunani, Yesus auto, kata Yesus kepadanya, "Akulah ego eimi." Ungkapan ego ini pernah saya sampaikan di awal tahun 2024. Perkataan Yesus memakai kata akulah dia, itu sama konteksnya dengan sebuah sebutan secara divine status. Tidak boleh sembarangan orang pakai bahasa ego eimi. I am that I am. Dalam Ulangan pasal 6 Tuhan ditanya, siapakah namamu engkau? I am that I am. Dalam bahasa Yunani ego eimi. Yesus memakai kata ego ini dalam beberapa ayat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ego eimi. Akulah kebangkitan dan hidup, ego eimi. Akulah gembala yang baik, ego eimi. Akulah roti hidup, ego eimi. Akulah pintu. Jadi dalam konteks membahasakan Yesus secara tersirat jelas dia adalah Tuhan dan Allah. Katakan amin. Jadi kalimat ini dimulai dengan kata dari seorang murid yang bernama Thomas di ayat 5, dan terbukti Thomas adalah salah satu murid yang meragukan awalnya kebangkitan Yesus. Kata Yesus kepadanya dalam bahasa Yunani, Yesus auto, akulah
Ego, dari konteks ini sudah jelas. Yesus memakai sebuah kalimat nomenklatur yang hanya diperuntukkan spesial bagi divine status kealahan. Secara tersirat dibilang, I am the Lord and God, the Lord of the Lords. Ego. Akulah jalan, ego eimi, hei hodos, dan kebenaran, kai, hei aletheia. Ada di aletheia bersama itu, jalan tadi. Dan hidup, kai, hei suri. Ada 3 aspek yang disebut Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oke? Tapi jangan lupa sampai titik hidup saja. Setelah kata hidup itu lebih, jangan sampai kita abaikan. Tidak ada, ikutin saya, 1, 2, 3. Tidak ada nobody, no person, no one, only me. Wih, kalau dibikin visualisasi AI baik-baik keren banget ya. Ego eimi, I the one. Suara saya tidak sudah menurut. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tentu saja, kalau tidak melalui aku. Di sini sudah jelas filosofi, keyakinan, kepercayaan, maka agama manapun saya tidak pernah menemukan Tuhan yang berkata seperti ini. Katakan amin. Amin. Silakan cari di kitab suci mana Tuhan yang berkata akulah jalan ke surga. No one ke Bapa di surga tanpa melalui saya. Kita akan kupas satu persatu. Hodos adalah dalam bahasa Yunani tulisan jalan. Jalan bukan berarti jalan aspal dari pembangunan Departemen Kementerian PU. Kementerian PU bangun jalan dulu pernah sangat tebal, makin kesini makin agak sedikit tipis, dan kita bisa melihat jika tonase kendaraan yang melewati aspal itu lebih besar dari kemampuan menahan beban, aspal itu bisa rusak. Hodos tidak menunjukkan kata jalan secara fisik. Hodos adalah sebuah penjelasan dari konteks konsep ilahi yang itu disebut dengan rute, cara, atau akses. Divine access. Dalam konteks Alkitab, ini bukan sekedar jalan fisik yang tentu bisa rusak, bisa bolong, bisa bikin orang celaka, bisa bikin orang terpelanting. Bawa telur, kena jalan lubang, hancur telur. Bawa kepala babi, babinya jadi kepala bisa jadi ekor. Bawa gula-gulali nyonya merah, kena jalan lubang, jadi ngembang, jadi kempes, jadi kayak tapai, karena jalannya lubang. Dan saya percaya orang lewat jalan lubang pasti bersuka cita nari-nari. Marah-marah. Apa nih jalan ini? Siapa yang buat nih? Kenal lagi, semua kena semprot. Tapi jalan yang disebut Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 adalah akses satu-satunya secara ilahi. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ego eimi hei hodos, akulah jalan. Jalan secara kontekstualitas ilahi, satu-satunya akses menuju surga. Jangan pernah salah menafsirkan baca ayat ini. Akulah jalan,
kebetulan rumah depan, jalan depan rumahku masih becek, berawa-rawa. Yesus adalah jalan. Tuhan, Engkau kan jalan. Ya, jadi kenapa? Tolonglah jadikan jalan dalam satu malam. Kalau 1000 cantik pelamunan oleh Lolo Congkara bisa jadi 1000. Sekarang saya minta Tuhan, Engkau kan jalan. Apalagi buat jalan, mudah banget. Itu dia manusia. Selalu mencoba menafsirkan ayat secara konteks jasmani dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jarang memandang bahwa ayat ini menunjukkan kepada yang lebih luas, kepada hal-hal yang lebih ilahi. Bapak Ibu tersesat, Bapak Ibu cari orang manusia, orang bisa salah. Bahkan Google Maps sekalipun bisa salah. Sekarang masih bagus lah Google Maps. 5-10 tahun yang lalu kita bisa dimasukkan ke Sabah, masuk parit ya. Terus 10 meter terus depan udah parit. Namanya pun parit orang lagi. Terus. Ini masuk parit. Jangan ke kanan, jangan ke terus. Lalu juga dengan muncul. Tahu nggak terus? Lama benar sih. Lalu dia marah sama Google Maps. Kamu nih tahu nggak nih? Aku nggak mau tahu, pokoknya terus. Google Maps bisa salah kasih petunjuk. Bahkan kita bisa marah-marah sama Google Maps. Dia orang gila. Marah-marah di hati. Tapi ketika Yesus berkata, Ayo Hefodos, akulah jalan. Itu menunjukkan akses. The only access. VVIP. Mau ketemu orang VVIP harus lewat. Yesus bukan cuma ordal. Hari-hari ini kita mau sapa pun kalau tidak ada ordal repot. Bisa juga sih secara normal ngurusi paspor itu deh, jujur aja lah, wajah Bapak Ibu sudah gini juga ya. Ngurus KTP, Capil. Saya punya calon ipar sepupu from Austria. Ini tadi Mr. Ron maybe here. Hello sir. Yonakan? Oh no. Dia lagi ngurus visa. Oh dulu kata orang Manado. So di maaf. Nanti kembali lagi ada kertas yang kurang. Karena gini kan. Ini contoh kasusnya, bukan dia. Dulu, mudah-mudahan sekarang banyak dulu. Tapi ketika dia sebut, Bapak, saya diundang untuk masuk ke ruangan Bapak sensor. Oh iya, silakan. Masuk ke ruangan, kasih, cek. Duduk. Mau urusan apa? Gini, oh ya, ini urusan. Nah, sampai 15 menit itu selesai, tuntas. Wah, orang dalam. Siapa orang dalam kita di sana? Siapa orang dalam kita di surga? Masih mau pakai orang luar? Kepintaran. Tapi orang dalam itu tidak bisa kasih apa. Kalau yang di luar sana, siapa datang segunung emas? Dia belum tahu itu kata muda. Itu hanya screensaver dalam sebuah dunia mitologi komputer. Disentuh silang ketika neraka. Screensaver kan gitu biasanya. Dikasih pemandangan bagus, ketika kita pencet tombol itu kita neraka. Screensaver zaman dulu sekarang berubah bentuk menjadi sesuatu yang membobokan kita. Tapi Yesus berkata dengan jelas, Hodos, hanya melalui aku, kata Yesus, engkau bertemu dengan jalan. Dia tidak hanya menunjukkan jalan. Kalau pemimpin spiritual yang di sana sini hanya menunjukkan jalan, hanya memberitakan jalan, menemukan jalan, hanya berkata mudah-mudahan, semoga. Kita di dalam Yesus ada kepastian, sebab dia bukan hanya menunjukkan jalan, dia sendiri adalah jalan. Amin. Mau bertemu dengan jalan, terima dan setia sampai mati. Saya tidak mau pakai kata sampai akhir, karena itu jadi absurd. Sampai akhir minggu bisa juga, sampai akhir hari selesai dan 24
24.00 sampai akhir tahun 1 bulan lagi. Habis itu nggak setia lagi. Saya mau pakai kata-kata yang lebih sedikit jelas, walaupun kadang-kadang kesannya kayaknya lebih lugas dan agak sarkas. Saya mau kita semua iring dan ikut Yesus, iman yang kita pegang, setia sampai mati. 1, 2, 3. Sampai Orang yang setia biasanya harus semangat. 1, 2, 3. setia sampai Mati. Seorang bapak muda tadi dalam yayasan, dia berkata, Mama sudah ada bapak. Sekarang kita ini that's the problem. Masih membenci orang, masih kesal sama orang, masih dendam sama orang. Nikmati saja. Jangan sampai jalan yang kita temui berubah dan sudah ditutup oleh Tuhan. Tuhan berkata, ada waktunya anugerah ini. Pada saatnya pintu anugerah akan ditutup. Dan semua manusia yang hidup di bumi pada hari terakhir akan dibuka kitab kehidupan. Tanggal hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, Bapak Haryadi dari Semarang, dari Samarinda, hadir di gereja ini mendengarkan khotbah pakai baju biru. Tercatat semua. Bapak Abu Nawas pada hari malam dan gelap di ruangan tertutup rapat, tak ada satu lampu pun sedang memikirkan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Catatannya lalu kita kehidupan dibuka. 1 Desember 2020 pada saat COVID, Anda melakukan ini, memikirkan ini, berkata-kata seperti ini. Oh, bukan saya, langsung CCTV muncul, di zoom lagi. Dari mana CCTV-nya nih? Wih, ya Allah, buatan sendirian. Mana nih, lihat, salah nih, salah. Malaikat dibuka lagi jendela. Ini apa? Bukan jendela, coba lagi. Semua rekaman audio visual kita ditampilkan seperti sebuah layar interaktif. Kita kedapatan belajar. Nobody can hide with the eyes of the Lord. Amsal 15 ayat 3. Mari kita buka. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. The eyes of the Lord watch. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mataku selalu memperhatikan setiap manusia di bumi. Radar bisa bertemu dengan kandungan minyak di sekian kilometer di bawah permukaan bumi. Radar bisa menemukan emas di pegunungan Kartens, Papua. Berapa ton, juta ton kandungan emas, perak, tembaga, mineral jarang. Apalagi mata Tuhan yang menciptakan penciptaan. Katakan Amin. kita lebih takut dengan CCTV, tapi mungkin saya dan kita kadang-kadang merasa Tuhan gak lihat saya. Dan ketika itu kita tidak sadar, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita bertobat sebelum segala sesuatu berlaku. Firman pertobatan dan kekudusan sudah agak jarang disampaikan, tetapi selalu saya konsisten di mimbar ini untuk kami dan saya, terutama mereka yang ada di dalam di bawah lampu sorot ini. Kita bukan ada di panggung yang perform. We are not performing. We worship. Kita tidak tampil untuk supaya dilihat wow oleh orang di bawah saya. Saya tidak mau menyampaikan kata-kata yang supaya orang bilang, "Woi, keren bro, korbannya lucu." Yang dikenalnya lucu, berubah enggak hidupnya? Nanti loh, ilustrasinya keren Pak,
dalam hati saya mau tunggu 1-2 bulan lagi, apakah dia tambah setia atau bagaimana. Saya paling takut dengan acukan jempol, karena di balik acukan jempol ada sebuah sisi yang bisa membuat seperti teman-teman saya di sana akhirnya melupakan jati diri dia. Yohanes Pembaptis, saya selalu ngomong di mimbar ini juga, sebuah contoh, karena dia namanya sama dengan nama depan saya, Yohanes Panca, Yohanes P, Yohanes Pembaptis, Yohanes P. Karena sesama Yohanes P, saya harus dengar apa yang dia ngomong. Biarlah nama Tuhan yang semakin bertambah-tambah, nama saya semakin berkurang-kurang. Let His name increase. Dalam istilah trading, bullish to the moon. Orang-orang trading ketawa-tawa, kalau itu tahu tuh, ya sedikit belajar tentang trading. To the moon. Nama Tuhan Yesus, nama saya, dia bisa dengan apa? Malah kalau lewat depan, saya kata-kata kalau pendek, saya juga nongkrong di pos apa. Saya mencoba untuk menempatkan diri saya bagaimana supaya saya menjadi security gereja, walaupun sampai hari ini belum ada security khusus. Saya duduk, istriku aja tidak tahu. Dia tahu cuma tahunya papa lagi keluar main sama Pupi. Ada Pupi saya dikasih sama Pak India untuk mainan saya tetap. Saya duduk situ, saya lihat gereja, bahkan saya bisa merenung. Oh seperti ini yang kalau jaga persatuan dalam kesendirian, dalam kepanasan. Tidak ada asli, tidak ada yang perhatikan. Kuring pun pikirannya saya sama. Saya buka pagar, bahkan ada pakai, oh yang masuk sana, ya saya punya pendek, pakai baju laksana. Saya menikmati peran saya sebagaimana saya apa adanya. Kan nggak lucu lah kurirnya lalu, wih kok ternyata, wah kemarin yang ngurus sama Kapolres ya, enggak, ngapain, nggak perlu. Pak, ini ada paket Pak, oh ya bisa ya. Saya menikmati peran-peran seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau saya tidak cerita pasti tidak tahu. Dan saya juga kalau Bapak Ibu lihat saya nggak jadi. Ngapain Bapak Ibu ada di situ lalu pura-pura saya jadi satpam? Saya mau jadi satpam ya Bapak Ibu ya, Bapak pura-pura nggak lihat ya. Ya Pak Haris pura-pura nggak lihat coba. Saya duduk sini. Tidak lucu. Nobody there. I go. Saya baca program. Maka saya bisa merenung. Dalam segala keadaan. Waktu ku kuat maupun lemah, telah Yesus yang mempesona. Bapak Ibu siapa yang mempesona adik kita biarin? Ya beri hanya Yesus yang bisa memberikan kita. Karena Yesus dengan jelas berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang kedua, saya kira dia memakai kata kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah aletheia, sebuah kualitas kebenaran yang bukan dari pendapat ahli atau seorang manusia, merujuk pada kebenaran ilahi, divine righteousness, kebenaran ilahi yang diwahyukan, sesuatu yang nyata dan tidak disembunyi, kontras dengan kepalsuan kebenaran manusia. Ilmu pengetahuan saja sampai hari ini saya jadi gemes. Dari kecil kita tahu planet Pluto itu adalah planet, betul? Dari kecil kita hafalnya Mama Vera berpakaian mini yang sempit untuk naik pesawat. Pesawat itu P, Pluto. Dari SD sampai kira-kira 5 tahun yang lalu, yang saya tahu Pluto itu planet. Dengan enaknya para ilmuwan berkata, mulai Pluto bukan termasuk planet. Bayangkan coba, pondasi puluhan tahun ilmu benar menurut kita terbongkar karena ada pengetahuan yang lebih update. Benar? Oh Bapak Ibu belum tahu kalau Pluto sekarang sudah dianggap tidak sebagai planet.
Ngeri ya, mobil waktu kecil, rotokan ini. Itulah kebenaran dari manusia. Dengan mudah direvisi, dengan mudah dibuat rancangan undang-undang untuk mengubah undang-undang sebelumnya. Dengan mudah aturan yang ada diubah. Saya pernah bicara tentang shalom. Saya harus tegas ngomong. Shalom bukan cuma shalom, damai sejahtera, ireni, pasti no. Shalom pada 5 aspek. Salah satu aspeknya adalah shalom ekologikal, membawa dampak untuk kehadiran kita sebagai anak Tuhan, menciptakan, mengatur, mendampingi, mempengaruhi alam supaya menjadi lestari. Shalom itu salah satu pengertiannya damai sejahtera untuk alam lingkungan hidup. Bapak Ibu, jujur, kemarin kita sibuk apa? Saya minta kita melakukan gerakan shalom lingkungan, salah satunya menjaga kebersihan. Coba Bapak Ibu yang ada di depan sampai belakang, lihat kantong kursi depan kita, tolong lihat, tolong lihat. Ada sampah, tolong kalau tidak cuci, tolong dipegang. Jangan lihat saya, sekarang lihat di bangku depan yang kursi merah. Nah, ada kata sampah. Nah, Bapak Ibu sedang melakukan shalom bagi lingkungan. Keren ya? Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Selama ini kita berpikir shalom hanya damai sejahtera, sukses, diberkati. No, 5 aspek shalom: sosial, spiritual, ekologikal, pribadi, dan divine. Keren. Nanti ada saatnya kita PA saja. Bapak Ibu tidak akan kenyang kalau hanya dengar firman hari ini. Hari Kamis nanti datanglah kita PA pendalaman Alkitab 1,5 jam khusus makan roti hidup. Hari ini baru setengah jam saya sekali lihat terus terintimidasi dengan waktu. Itulah hari Minggu. Kayaknya hari Minggu tidak lakukannya, tidak masalah, datang di PA. Dan di sini juga kita dari Jakarta ini sebenarnya Pak. Jemaat kita di sini rajin Pak semuanya. PA hadir luar biasa. Sampai tidak cukup kursi, biasanya kami bawa dari luar untuk dimasukkan. Hampir semuanya hadir, luar biasa sekali. Mereka dengan semangat. Itulah impian saya, cita-cita saya. Semua hadir, bukan karena ibadah Natal, tapi juga PA, ibadah dengan minum, rayo, wadah mereka. Karena kita tahu, kita bertemu dengan Yesus sebagai jalan, karena amin. Amin. Kita bertemu dengan Yesus sebagai suatu kebenaran yang hakiki, kebenaran ilahi. Terlalu banyak kita mencari kebenaran di luar sana, belajar puluhan tahun, bertapa di sebuah gunung sampai puluhan tahun, mencari kebenaran. Kata Yesus, hai, jangan capek cari kebenaran. Engkau terima aku sebagai Tuhan untukmu. Judul selamatmu. I am the truth. Endo ini, hei, Aleluya. Keren ya. Kalau kita capai kebenaran diri sendiri, kita lelah. Kenapa manusia bisa capek? Karena dia membandingkan kebenaran di luar sana dengan konsep kebenaran dia. Di compare, tidak sama, marah-marah dia. Kau salah, aku benar. Kau ini bilang, kau lebih salah lagi. Padahal mereka sama-sama benar. Kenapa? Dia bilang, ini angka 9. Yang di sini bilang ini. Ini angka 6. Lain lagi, tidak bisa. 9. Rupanya dia lihat angka 9 di sini. Ya dari sini mau sampai air bah muncul lagi juga tetap 9. Dari sini angka 9 dilihat 6, betul? Itulah paradoks dua kebenaran yang sama sekalipun namanya berbeda dalam sistem peristilahan. Itu namanya paradoksil. Kebenaran adalah Yesus. Kebenaran bukan dosa dalam bahasa Latin Yunani. Konsep kebenaran yang dimunculkan dari objek subjektivitas manusia. Sejarah dicatat oleh yang menang. Betul? Betul ya? Iya. Kita baca sejarah perang dunia pertama sama perang dunia kedua. Siapa yang nulis? Amerika. Gak mungkin orang Jerman menulis sejarah bela
Piala Dunia, Perang Dunia Kedua. Dia kalah. Tidak mungkin Jepang menulis sejarah Perang Dunia Kedua. Dia kalah kena Tuhan. Dan ketika manusia menulis kebenaran, ada unsur-unsur subjektivitas. Itulah yang membuat kita orang percaya capek. Karena mungkin yang buat kebenaran yang buat kebenaran penulis buku, yang buat kebenaran mungkin psikologinya, yang buat kebenaran mungkin denominasi, alirannya, sektenya. Mereka lupa, kita mungkin bisa juga kembali kepada Yesus, solus Kristus. Sama katakan solus Kristus, berpusat pada Yesus. Di mana kita ketemu dengan kebenaran dunia? Firman Tuhan. Saya rindu kita semua kembali yang sudah jarang membaca Alkitab. Saya namanya tidak pernah, karena baca-baca Bapak Ibu, adik-adik semuanya pasti rajin semua. Ini rajin semua, oh luar biasa, bangga saya ini. Semakin baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Di situ kita ketemu dengan sangat kebenaran, the truth. Rajin. Dia berkata, akulah jalan, hei Odos, akulah kebenaran, hei Aletheia, akulah hidup, hei Zoe. Saya suka nanti nama anak kita kalau ada Zoe. Oke, nama laki-laki kita Zoe. Zoe artinya hidup, terkait dengan bukan hidup yang seperti bios. Kalau biologi, dari kata bio dan logos, ilmu yang membahas tentang makhluk hidup, bios akan mati, tanaman mati, mikroba mati, jamur mati, mikrocetes mati, galgai, parut, cetes mati. Kok bisa apa? Saya suka belajar biologi. Pareogenesis mati, bisa berubah mati, Pithecanthropus erectus mati, Meganthropus javanicus mati, Prinil, Sangiran Jawa Timur, itu tanya manusia berubah, dan mereka sudah mati. Dinosaurus mati, Adam pun mati. Bukan Adam asistennya itu. Kita pun mungkin mati pada saat yang tepat, seperti tadi cuplikan itu. Kita sudah berbaring dengan senang. Sekeliling kita yang di dalam satu kedua dengan senyum damai karena dia bertemu dengan Yesus di dalam alam. Sekelilingnya yang nanti kalau tidak mampu nangis, ada salah satu etnis tertentu dia sewa nangis. Saya orang Gajah Mada, saya tahu persis tahun 80-an keluarganya ada nyewa grup nangis. Saya tahu seperti apa? Ya nanti ada grup nangis. Kasih komando lagi. Saya tanya, ini siapa yang nangis? Grup sewaan Pak. Keluarganya udah tidak mampu nangis lagi, tidak kering air matanya. Ayo pulang Indonesia. Keluarganya udah tidak nangis, karena udah kering. Udah nangis selama 1-2 hari. Udah tinggal gini. Tetapi yang bertemu dengan Tuhan itu wajahnya ada bertemu dengan damai sejahtera. Kalau sudah begini, wah itu berarti mati sengsara. Mati sengsara. Itu mati sengsara. Syukur saya belum pernah ketemu Pak, belum pernah. Apalagi yang selama ini saya masa mati ini. Atau ini lupa, ini lupa sama sosial ekonomi lupa diginikan gini. Tidak pernah. Kecuali ini yang lagi ngetren Museum 987 lagi tren ini. Siapa namanya? Yumengo. Bapak-bapak yang tak update kasihan, nanti tanya anak muda ya. Itu case artis China yang konon katanya hidup organ itu kelompok konspirasi
Itu pagi itu batunya selesai. Digantung lah di museum berhasil cari aja di Google. Lagi training lagi di China. Dia bilang ya, tolong jangan disampaikan. Digantung kita mukanya gini. Itu mana itu sih? Orang yang bertemu dengan Yesus, dia pasti wajahnya, karena dia tahu, akulah kebangkitan. Yesus adalah satu-satunya yang mati dan bangkitan naik ke surga, karena dia yang meminta surga. Bapak Ibu, saya senang ketemu orang dalam urusan kantor beres, apalagi bukan cuma orang dalam. I am the owner of the heaven. Jangan 1 kilogram emas. Mau ke kantor emas terus tinggal kasih. Ya kan, kita berhutang emas antam. Aduh ya Tuhan, notem aja lah. Ya emas apa? Kuat cuma kopek. Oh ya, 2 tahun yang lalu saya ingat teman saya di Pegadaian. Panca teman SMP. Saya kerja di Pegadaian, ini ada bocor nih. Ini sekarang masih 850.000. Saya langsung balas, boleh pinjam dulu nggak? 100. Enak aja, bayangkan kalau saya 100 gram dulu, 2 tahun yang lalu Tuhan Yesus tolong. Ya, pesan sistem selesai ini ya, videotron semua ya, kursi bapak emas. Mimpi. Nah, kita mimpi lagi. Ya, kita jadikan tenang. Saya ngomong begini bukan supaya Bapak Ibu belas kasihan kepada gereja Jakarta. Memberi bagi Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Amin. Memberi bagi pekerjaan Tuhan karena saya cinta Tuhan. Jadi saya tidak mau ada alasan memberi karena habis untuk baru tuh tiap khotbah ngomongin begitu terus sistem. Udahlah saya kasih jalan. Aduh, pusing kepala saya. Jadi nanti kalau saya tidak ada, diambil lagi. Kalau Bapak tidak ada, balik Bapak kan tidak bisa kembali. Tidak bisa. Oke? Memberi bagi Tuhan. Memberi bagi Natal. Bapak Ibu terima kasih yang janji manis sudah cair, yang belum cair cepat. Yang sudah ngambil amplop silahkan cepat. Memberi karena sayang Tuhan. Senang ya? Aku sayang istriku. Sudah kode itu dah. Ya. Langsung ambil kunci mobil. Ya. Langsung, udah tahu kode. Istriku saya udah kasih kode, udah gerak. Udah dikasih makan rambut. Oh iya. Udah tahu. Karena saya sayang dia dan dia sayang saya. Orang yang saling mencintai, tahu kode. Tidak perlu. Antarkan saya. Kasih saya 857.500 rupiah untuk beli chip, untuk sabun rambut, untuk sulam alis. Tidak perlu. Hanya kasih kode. Oh iya. Langsung ambil kunci mobil. Sudah. Mau kesana kan? Iya. Hatinya senang. Dan kata-kata saktinya istri saya adalah kalau istri senang, wah bener. Istri tepuk tangan dong. Bodoh. Oke, saya tidak akan terlalu banyak lebar, Bapak Ibu. Hari ini kita baru mulai bulan Desember. Pesan pastoral saya adalah jangan sampai sukacita kita hilang gara-gara capek ngurusin Natal. Bagus nggak usah bikin Natal. Saya bilang itu sama Pak Diki, benar serius. Beberapa kali menurut saya ada sedikit kasih kata-kata yang bernada tegas. Bagus kita nggak bikin Natal, tapi kita tetap bersukacita. Daripada kita bikin Natal, udah duit keluar, capek, marah-marah. Saya nggak mau. Bagaimana? Bisa lanjut? Bisa, siap. Gini, seperti apa lakukan? Allah, korbankan anakmu yang bisa. Ya Tuhan, ini siap laksanakan. I am the way, the truth, and the life. Egoemi, hei hodos, kai hei aletheia, hei Zoe. Zoe adalah hidup yang seperti Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan the eternal life. Itu Zoe. Bukan hidup kita yang ada hidup dengan nafas. Selama kita pencet hidup kita keluar nafas, itu namanya bios, bukan Zoe. Zoe adalah hidup yang berkualitas surga.
hidup yang divine life, hidup kekal, sama dengan Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan, akulah kebangkitan dan hidup. Kata hidup di dalam Yohanes 11 ayat 25, dalam Yohanes 3 ayat 16, dan Yohanes 14 ayat 6 memakai kata Zoe. Saya suka nama orang anak laki-laki Zoe. Dia tahu ini doanya. Anakku menjadi anak yang hidup, bukan hanya di bumi, tapi di surga. Bukan hanya di dalam yang terbatas ini, tetapi di dalam kekekalan. Bukan hanya di atas muka bumi, tetapi di dalam surga. Bersama tentang raja surga. Mereka akan hidup segala kuat menjadi damai. Kita akan hidup bersama. Segala kita akan bersiap-siap untuk mulai belajar Kudus. Tetapi Yesus yang pesona, saya mengajak para pelayan berjamaah Kudus untuk ke depan. Diberi damai dan kesempatan baru yang mesti kehidupan. Yesus yang mempesona hatiku, hidup dan kesempatan baru sekali. Kau dengar segala-segala hati kami, agar hati dan suara kita sungguh persembahkan yang terbaik, pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Selalu